Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini Allah Azza wa Jalla kembali kumpulkan kita di majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis talabul ilmi. Dan sore hari ini kita masih pada kitab pengantar fikih jual beli dan harta haram karya Al-Ustaz Aminul Bait hafizahullah ta'ala. Dan tema kita di kesempatan sore hari ini berkaitan tentang perjanjian di nota. Perjanjian di nota. Jadi apa hukumnya, boleh dan tidaknya. Ya, penulis kitab mengatakan dalam nota pembelian terkadang tertulis. Jadi kalau kita pas beli sesuatu, kadang ada sesuatu yang tertulis di nota. Contohnya barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar, kecuali jika ada perjanjian. Kecuali jika ada perjanjian. Apakah pernyataan ini dibenarkan? Apakah dengan adanya pernyataan ini kemudian menggugurkan hak khiyar bagi konsumen? Ya. Ini yang akan dibahas. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa di antara hak penjual atau pembeli adalah hak khiyar. Walaupun misal sudah terjadi akad, maka masing-masing masih memiliki opsi untuk membatalkan ataupun melanjutkan ketika mereka masih di majlis akad. Tapi dengan ada pernyataan ini di nota misalkan, apakah menggugurkan hak khiyar tadi atau tidak? Jawabannya, pada asalnya transaksi jual beli termasuk transaksi yang lazim. Jadi lazim itu maksudnya mengikat. Kalau sudah mengikat, berarti tidak boleh dibatalkan sepihak. Ya. Pembelinya datang kemudian minta dibatalkan. Atau sebaliknya, penjualnya minta dibatalkan. Maka akad yang seperti ini tidak bisa dibatalkan sepihak. Kenapa? Karena mengikat. Beda dengan akad yang jaiz. Jaiz itu artinya masing-masing boleh untuk membatalkan. Seperti contohnya akad wakalah. Maka akad wakalah itu baik yang mewakilkan ataupun yang diwakilkan, masing-masing punya hak untuk membatalkan. Ada orang misalkan mewakilkan kepada si B, senang 2 menit kemudian ditarik kembali, boleh, tidak masalah. Atau si B sebaliknya, tadinya setuju, akhirnya membatalkan, pun tidak masalah, karena akad wakalah termasuk akad jaiz. Tapi kalau jual beli jamaah salian, akadnya lazim, sehingga ketika tidak terjadi misalkan cacat atau tidak ada alasan syar'i yang membolehkan untuk dibatalkannya akad misalkan, maka tidak boleh dibatalkan sepihak, tidak bisa. Artinya mengikat kedua belah pihak.
Sehingga jika akad jual beli telah sah dan ada salah satu pihak yang ingin membatalkan akad, maka tidak bisa dilakukan kecuali atas kerelaan ya pihak yang kedua. Nah, nanti akan dibahas ya, tentang iqalah ya. Jadi iqalah itu pembatalan akad. Dan ini bukan karena khiyar majlis, bukan karena khiyar syarat, khiyar rukun dan lain sebagainya. Tapi murni hanya permintaan. Ya, nanti akan kita bahas. Jadi kita bisa mengetahui bahwa jual beli itu telah selesai. Jadi ketika ada seseorang melakukan akad jual beli, kemudian sudah dalam artian berpisah, maka akad itu sudah mengikat, sudah selesai, sudah sah. Sehingga tidak bisa dibatalkan kecuali ada alasan-alasan syar'i. Ya. Ketika pembeli telah menyerahkan uang dan penjual telah menyerahkan barang, lalu keduanya berpisah, berarti telah terjadi perpindahan hak milik. Ya. Jadi ingat ya, kita kembali ke awal bahwa perpindahan hak milik itu dengan sekedar terjadinya apa? Akad jual beli. Ya. Tapi kalau perpindahan tanggung jawab, ya, maka hal itu terjadi setelah takobut, serah terima barang. Serah terima barang. Oh ya, sedikit ralat ya, kajian kemarin. Ketika seseorang menjual sapi, kemudian sapi itu apa? Bunting. Ternyata ketika pas dikirim di tengah perjalanan melahirkan, sapi itu milik siapa kemarin? Pembeli atau penjual kemarin? Yang sahih milik siapa aja? Milik pembeli. Kenapa? Karena apa? Sudah terjadi akad, kemudian sudah akad jual belinya sah. Ya. Beda dengan pom bensin. Ya. DP dulu, kemudian diberikan tenggang selama 3 bulan untuk melunasi. Kalau ternyata selama 3 bulan tidak bisa melunasi, maka dianggap batal. Sehingga pihak ya, penjual bisa menawarkan ke pihak yang lain. Maka selama 3 bulan itu ketika pom bensin masih beroperasi, maka keuntungan milik penjual. Kenapa jemaah? Karena belum terjadi akad jual beli. Jadi uang DP itu hanya sekedar apa? Uang di mana dia diprioritaskan untuk apa? Untuk membeli. Belum terjadi akad. Tapi kalau sudah terjadi akad, ya, maka keuntungan itu milik pembeli seperti itu. Walaupun secara tanggung jawab itu masih berada di tangan penjual seperti itu karena belum diserah terimakan. Dan barang menjadi milik pembeli. Jadi kalau sudah terjadi akad, berarti barang itu sudah berpindah kepemilikannya kepada pembeli. Inilah makna dari pernyataan bahwa barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan atau ditukar. Nggak bisa. Kenapa? Ya tadi sudah terjadi akad. Ya. Artinya jika jual beli telah sah dan penjual serta pembeli telah berpisah, maka terjadi perpindahan hak milik sehingga tidak bisa dibatalkan dan tidak berlaku lagi hak khiyar. Maksudnya khiyar majlis. Kenapa? Karena sudah berpisah. Ya. Oleh karena itulah pernyataan di nota tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan aturan syariat. Ya. Dan tidak menggugurkan hak khiyar majlis konsumen. Jadi artinya pernyataan di nota itu
tidak menggugurkan khiyar majlis. Kalau masih di majlis akad kemudian mau dibatalkan ya boleh-boleh saja. Tapi maksud dari nota tadi, ketika mereka sudah berpisah, maksudnya barang setelah itu tidak bisa dikembalikan. Tidak ada khiyar syarat seperti itu. Jadi nota tadi itu maksudnya menggugurkan khiyar syarat. Ya, ya itu tidak masalah. Hak khiyar tetap ada ya. Namun dibatasi selama konsumen masih di majlis transaksi. Ya, artinya kalau misalkan masih di toko kemudian mau dibatalkan ya silakan boleh, tidak masalah. Namanya khiyar majlis. Ya. Dan sudah kita singgung kalau dalam artian jual belinya offline berarti masih di toko. Kalau ada toko, berarti sebelum keluar pintu. Tapi kalau transaksinya di luar, berarti ketika mereka masih bertatap muka. Tapi kalau kemudian sudah berbalik badan, maka sudah dianggap berpisah. Kalau jual belinya online, maka mereka dianggap masih di majlis akad itu ketika masih terhubung. Kalau misalkan lewat apa namanya pembicaraan berarti belum ditutup. Kalau WA-nya masih belum ditutup. Kalau sudah ditutup berarti dianggap sudah berpisah, sehingga sudah tidak dianggap lagi di majlis akad seperti itu. Ya. Hanya saja pihak toko tidak menyediakan khiyar syarat. Dan hal ini diperbolehkan, tidak masalah. Kenapa? Karena khiyar syarat dikembalikan kepada kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga boleh saja pihak toko tidak menerima. Ini terkait khiyar syarat. Jadi khiyar syarat itu tidak wajib. Ya, artinya kalau misalkan satu pihak menolak, ya sah-sah saja. Sah-sah saja. Dan biasanya toko yang memasang tulisan tersebut ya, tetap menerima pengembalian dari konsumen ya, jika dalam barangnya ya, ada cacat ataupun kesalahan barang yang diterima oleh pembeli misalkan, tetap menerima seperti itu. Dalam transaksi jual beli yang normal, pembeli tidak dibenarkan mengembalikan barang yang sudah dibeli tanpa ada perjanjian atau karena alasan cacat. Nah, ini ma'ruf ya. Artinya antum membeli sesuatu kemudian sah akadnya, tidak ada cacat, ya, maka secara hukum asal tidak bisa dikembalikan. Ya. Kecuali kalau memang ada aib, ya silakan. Belinya normal kok kemudian ada cacat, ya silakan kembalikan. Ya. Sehingga kalau kemudian mau memperpanjang khiyar syarat, ya silakan kesepakatan. Pak, saya mau mengadakan akad jual beli tapi syaratnya ada perpanjangan syarat. Nanti kalau selama sekian kemudian saya tidak membatalkan berarti akadnya sah. Jadi kalau mereka setuju boleh. Namanya khiyar syarat. Tapi harus persetujuan dari salah satu pihak atau kedua pihak seperti itu. Ya. Nah, sehingga nokta tadi tidak bertentangan dengan syariat. Sehingga hukum asalnya ya boleh-boleh saja. Ya, dengan catatan tadi ya, tidak menggugurkan khiyar majlis. Ya, adapun di sebagian toko yang misalkan kalau sudah dihitung sudah masuk apa namanya istilahnya, pokoknya dihitung ya, itu nggak bisa dikembalikan. Walaupun kadang ada sebagian terpaksa harus mereka nggak tahu diapain. Ya. Nah ini keliru. Kenapa? Karena masih di majlis akad. Ya. Tapi kalau sudah pisah ya nggak bisa. Kecuali kalau misalkan pihak toko kemudian merelakan. Ya boleh-boleh saja.
Tapi ini bukan babnya khiyar, tetapi hanya berbuat ihsan, berbuat baik. Ya. Inilah jamaah yang disebut dengan istilah ikolah. Ya, ikolah. Ya. Istilah ikolah telah kita singgung di depan. Di kesempatan kali ini akan kita bahas secara lebih rinci lagi. Sebelumnya kita sebutkan contoh kasus. Arman membeli HP dari toko A. Arman membeli HP dari toko A. Setelah membayar, kemudian dibawa pulang. Sesampainya di rumah, ternyata sudah ada orang yang menghadiahkan HP yang serupa kepada Arman. Dia pun kemudian mengembalikan HP yang dia beli ke toko A. Pulang-pulang ternyata ada yang ngasih hadiah. Akhirnya HP yang baru dibeli ya, mau dikembalikan kepada toko A. Upaya ini lakukan Arman, maka ini disebut dengan ikolah. Ya, disebut dengan ikolah, membatalkan akad tanpa dalam artian sebab-sebab syar'i. Ya. Dia mengembalikan barang yang telah dia beli tanpa alasan dan tidak ada hak khiyar sama sekali. Ya. Bukan karena cacat, bukan karena perjanjian, juga bukan karena pembodohan. Bukan. Ya. Tidak ada alasan apapun bagi Arman untuk membatalkan akad jual beli HP tersebut selain karena alasan yang sifatnya pribadi. Karena apa? Sudah punya HP-nya. Jadi kalau kemudian punya dua, ya mubazir. Sehingga akhirnya inisiatif datang ke toko A untuk mengembalikan HP. Inilah disebut dengan ikolah. Ikolah secara bahasa diartikan menghilangkan. Sementara pengertian ikolah secara istilah didefinisikan dengan raf'ul aqdi wa ilga'u hukmih wa atharihi biridho torofai atau torfaihi. Jadi ikolah secara istilah artinya membatalkan akad dengan tidak memberlakukan hukum dan konsekuensinya dengan kerelaan kedua belah pihak. Dengan kerelaan kedua belah pihak. Jadi kalau bahasa gampangnya, ikolah itu ya membatalkan akad tanpa alasan-alasan yang dibenarkan. Ya. Ikolah di luar hak khiyar. Karena itu penjual tidak berkewajiban untuk menerimanya. Jadi kalau tadi ya Arman datang ke toko A, maka toko A tidak ada kewajiban untuk menerima ikolahnya. Tidak ada. Hanya saja dianjurkan untuk menerimanya sebagai bentuk berbuat baik kepada sesama. Itu saja. Babnya apa? Berbuat baik. Ya. Apa dalilnya? Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah, beliau mengatakan dari bersabda, "Man aqala musliman aqalahu Allahu athratahu yaumal qiyamah." Siapa yang menerima pengembalian barang dari seorang muslim, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuni kesalahannya di hari kiamat. Ya, Masya Allah. Mungkin ya rugi, penjualnya rugi. Barangnya mungkin sudah dipakai beberapa hari. Ini kalau dinilai dari sisi dunia, iya rugi. Tapi kalau pandangannya akhir, nggak rugi. Kesalahannya Allah ampuni jemaah. Dengan sebab apa? Menerima ikolah saudara muslim. Ya. Ustaz, berarti kalau yang minta ikolah non muslim masuk tidak jemaah? Lafadznya muslim. Lafadznya muslim. Ya. Sehingga kalau muslim iya silakan. Non muslim ya tidak masuk, ya. Tidak masuk. Zahirnya seperti ini. Ya.
Nah, sehingga ini juga dalil bahwasanya ketika kita berjual beli itu, ya, jangan kemudian hanya motivasinya dunia tok. Ya. Karena ada sebagian orang ya, punya kalau jual beli sudah. Ya. Jadi kembalian seperak pun harus dikembalikan. Nah, ini anak kurang setuju. Bahkan ada kalau nggak salah seorang ustadz seperti itu. Oh enggak, ini jual beli sudah. Iya benar, tetapi yang masalahnya orang jual beli itu bisa dia beribadah. Yang datang misalkan orang butuh, kemudian uangnya kurang, sudah sedekahkan. Ini sedekah yang tepat. Yang beli kerabat, dimurahkan. Yang beli temannya misalkan, sedekahkan, nggak masalah. Ya, jadi kurang tepatnya artinya jual beli, temannya teman. Karena kurang setuju. Ya. Karena dalam jual beli pun kita masih bisa berkesempatan untuk beribadah. Seperti itu jamaah. Jadi jangan kemudian prinsipnya ya sudah sah. Anak nggak mau, antum mengembalikan anak nggak mau. Nah, ini orang yang cuma motivasinya apa dunia toh. Ya. Sekarang masalah lihat bagaimana takyif fikih ikolah. Ya, pendekatan fikihnya itu masuk kemana kita lihat. Dan nanti konsekuensinya ketika akad itu dibatalkan, ya, termasuk fase atau jual beli baru itu nanti beda jam. Kalau fase berarti apa? Uang dikembalikan sempurna, barang sudah dikembalikan, tidak ada tambahan sama sekali. Tapi kalau pengembalian itu dianggap akad baru, berarti harganya bisa baru. Pas mau dikembalikan ternyata barangnya lagi mahal, boleh dinaikkan. Kalau dalam artian pembatalan itu dianggap akad baru. Ya. Tapi mana yang sahih? Fase atau akad baru. Ini penting mengetahui kedudukannya itu penting. Sama seperti gini. Ketika seorang wanita minta hulu. Hulu itu dia masuk fase atau talak. Itu beda nanti konsekuensinya. Ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan fase itu dianggap talak. Berarti kalau misalkan baru sekali dianggap talak pertama. Sebagian ulama yang lain mengatakan hulu itu dianggap fase. Berarti tidak dianggap talak. Kalau kemudian fase, konsekuensinya nanti berarti nggak ada rujuk. Nggak ada rujuk. Setelah fase selesai, ya, boleh nikah lagi. Tapi kalau dianggap talak berarti nanti ada rujuknya satu, ya, atau nanti rujuk keduanya. Ya, kalau dianggap apa talak. Sehingga yang tepat itu kalau tentang hulu itu dilihat. Kalau memang hulu dalam artian yang minta adalah pihak dari istri, tapi kemudian suami mengucapkan kalimat talak, berarti hulu itu jatuhnya talak. Jatuhnya talak. Sehingga nanti berarti dianggap talak satu. Masih ada rujuk seperti itu. Tapi kalau misalkan suami tidak mau mengucapkan kalimat talak, nggak mau, karena suaminya mungkin masih cinta juga, tapi istri sudah nggak suka. Sehingga akhirnya hakim yang maksa. Akhirnya hakim yang memutuskan bahwa mereka itu sudah di fase. Berarti apa? Bukan talak. Kalau bukan talak berarti tidak ada rujuk. Tidak ada rujuk. Tapi masalahnya bolehkah kemudian kembali lagi? Boleh, tetapi dengan akad baru. Beda dengan Bain Kubro. Bain Kubro itu sudah nggak bisa kembali kecuali jika mantan istri nikah dengan laki-laki lain. Tapi kalau fase masih bisa, tetapi harus akad baru. Sama seperti Bain Sukro. Ya, Bain Sukro pun sama, boleh kembali tetapi harus akad baru. Tapi kalau tadi khulunya dianggap talak, ya berarti dianggap talak satu, talak dua, seperti itu. Maka ini pun sama. Jadi ikolah itu fase atau akad baru. Pendapat yang pertama, ikolah adalah pembatalan akad dan bukan akad yang baru. Baik dianggap fase. Dan ini merupakan pendapat Syafi'iyah, Hambali, dan Muhammad bin Hasan.
Mereka beralasan bahwa iqalah secara makna, ya, secara makna bahasa, ya, artinya menghilangkan. Dan makna istilah tidak jauh berbeda dengan makna bahasa. Rasulullah beliau bersabda, atau ketika beliau menyebut tentang iqalah, maka beliau mengatakan bukan baik, ya, bukan jual beli. Ya, man aqala musliman, ya, seperti itu. Tapi man ba'a bukan, ya, seperti itu. Di antara alasan yang lainnya, ulama sepakat bolehnya melakukan iqalah untuk akad salam. Jadi akad salam itu seseorang dia menawarkan barang kepada konsumennya dan dia belum punya barang. Hanya dengan menyebutkan sifat-sifatnya, spesifikasinya. Ya, dia tawarkan sepatu, warnanya apa, size-nya apa, ya, atau mereknya apa misalkan. Kemudian ada konsumennya atau customernya, dia pesan, oh ya saya beli, tapi kontan. Maka akad salam ini jamaah, ya, boleh. Ya, maksudnya apa? Adanya iqalah. Misalkan mereka sudah sepakat, tapi akhirnya pembelinya datang, Pak, oh kayaknya saya nggak jadi beli, misalkan. Ini boleh, tidak masalah. Tidak masalah. Padahal yang masalah dalam akad salam itu sebelum barang diproduksi, berarti tidak boleh kemudian menawarkan lagi, itu nggak boleh. Karena kalau kemudian ditawarkan lagi, sama halnya berarti menjual barang yang belum dimiliki, itu nggak boleh. Tapi ini boleh, berarti memang bukan jual beli. Kalau jual beli nggak boleh. Tapi ini dibolehkan, berarti ini menunjukkan bukan jual beli. Sementara terdapat larangan menjual barang sebelum diterima. Jika iqalah dipahami sebagai jual beli, berarti iqalah dalam akad salam adalah menjual barang sebelum diterima. Ya, barangnya kan belum jadi, atau mungkin belum cari, tapi dibatalkan. Kalau itu ikut jual, kalau itu dianggap jual beli, ya nggak boleh. Berarti samanya menjual sesuatu yang barang itu belum ada. Kan tadi konsumennya belum menerima barang, tapi kemudian membatalkan. Ya, sehingga kalau kemudian iqalah dianggap jual beli, berarti seolah-olah konsumennya menjual kepada pembelinya barang yang dia belum pegang. Ya, seperti itu. Dan ini jelas nggak boleh. Yang kedua, iqalah adalah transaksi jual beli baru. Ini merupakan pendapat Abu Yusuf, Imam Malik, dan madhab Dhahiriyah. Mereka beralasan bahwa hakikat jual beli adalah tukar menukar. Ada yang kita serahkan dan ada yang kita terima. Ya, tabadul, ya. Dan ini adalah ada pada iqalah. Karena transaksi itu dikembalikan kepada hakikatnya, ya, dan bukan ucapannya. Sehingga iqalah bisa disebut jual beli. Namun pendapat kedua ini dinilai lemah oleh jumhur ulama. Ya. Sanggahan yang disampaikan oleh jumhur ulama bahwa iqalah bukan at-tabaddul, bukan. Tapi rujuk anim mubadalah, ya, membatalkan serah terima, sehingga tidak bisa dipahami jual beli. Kesimpulannya, pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah pendapat pertama, bahwa iqalah adalah fase, ya, dan bukan akad baru, sehingga artinya tidak boleh kemudian harganya dinaikkan, ya. Tetapi murni barang dikembalikan 100%, kemudian uangnya dikembalikan 100%. Kenapa? Fase. Ustaz, berarti penjualnya rugi. Gak rugi, jangan. Apa tadi balasannya? Allah ampuni kesalahannya. Gak rugi. Lebih baik mana? Antara kemudian penjualnya minta, oh Pak, ini kan sudah dipakai, berarti nanti kurangnya sedikit, ya.
meminta ditambah sedikit misalkan. Dengan dia menerima uang itu atau menerima barang 100% tanpa minta tambahan. Ya lebih ini lebih baik tidak minta tambahan. Kenapa? Allah Azza wa Jalla akan mengampuni kesalahannya kalau di akhirat. Gak rugi jemaah. Ya tidak rugi seperti itu. Jadi konsekuensi dari perbedaan ini adalah masalah cara penentuan nilai harga yang harus dikembalikan ke pembeli ketika pembeli mengembalikan barang. Jika ikolah dipahami sebagai fase dan bukan jual beli, maka ketika konsumen mengembalikan barang, penjual mengembalikan uang senilai yang pernah dibayarkan sebagaimana sebelum terjadi jual beli. Sementara jika ikolah dipahami sebagai akad yang baru, maka harus ada kesepakatan yang baru mengenai harga atau yang lainnya. Nah, ini konsekuensinya, sama. Ya. Tapi tadi yang kuat pendapat jumhur ulama bahwa ikolah itu dianggap fase pembatalan akad, bukan ya akad baru. Sehingga ya tidak ada harga baru, tetapi murni pengembalian uang dan pengembalian barang. Dan ini yang tepat. Nah ini yang tepat. Dan jamaah sekalian, walaupun tadi tidak wajib, tetapi fadilahnya Allah Azza wa Jalla akan mengampuni kesalahan orang yang menerima ikolah saudaranya yang muslim. Diampuni jemaah kelak dari kiamat. Nah, sehingga ya tidak ada ruginya. Ya tidak ada ruginya. Ya wallahu taala a'lam bishawab. Demikian jemaah. Ini dua pembahasan terkait tentang nota perjanjian kemudian ikolah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan diceritakan terkait terkait konsinyasi yang terjadi yang objeknya itu ketemu ya. Nah, jadi suatu instansi dan anak ya itu dia memproduksi emas logam mulia dan menjualnya. Nah, kemudian mereka juga membuka program konsinyasi. Jadi untuk setiap customer yang mau dikonsinyasikan emasnya itu nanti dia dapat 1% plus pengganti emas tersebut ketika emas itu terjual di galerinya seperti itu. Nah itu Bentar dulu. Saya tanya apa namanya? Bagaimana sistem itu seperti apa? Jadi misalnya saya punya emas 10 gram, saya titip jual atau konsinyasi di Pegadaian. Titip jual, minta dijualkan. Nanti emas saya dibawa, nanti ada akadnya seperti itu dalam rentang waktu artinya 1 tahun. Dan selama 1 tahun itu nanti si Pegadaian itu akan menjualkan orang lain emas saya itu. Nah, setelah terjual nanti emas saya diganti plus dapat komisi 1% dari penjualan di harga saat itu terjual. Ketika emasnya laku, kemudian Pegadaian ganti emas sesuai dengan harga emas yang saya titipkan plus ada fee 1% dari harga jual emas tersebut. Tapi apa namanya, nasabahnya itu ketika menitipkan memang dalam artian nitip untuk dijualkan, tetapi nanti minta diganti. Jadi programnya itu dari bagian itu konsinyasi seperti itu. Jadi saya perlu emas itu nanti saya titipkan, saya punya emas 10 gram, saya titipkan ke Pegadaian. Ini silakan dijual oleh Pegadaian, dibuatkan akad selama 1 tahun penjualan ada rentang 1 tahun. Nah kalau belum ada setahun tapi sudah terjual ya langsung saya dapat komisi 1% dari harga emas 10
Berarti Pegadian jadi wakil. Pegadian jadi wakil. Iya. Dan akadnya ada jadi wakil. Akadnya ada. Jamaah sekalian, kalau dalam artian sebagaimana yang tadi disampaikan, jadi nasabah titip emas minta untuk dijualkan kepada Pegadian. Kemudian Pegadian setelah itu menawarkan, ya, ketika emasnya sudah laku, ya, kemudian yang nitip emas tadi dapat apa tadi? Dapat Fee. fee 1% plus emas itu diganti sama emas baru. Kan Pegadian juga produksi emas. Harusnya gini, kalau Pegadian itu sebagai wakil, berarti ketika emas itu terjual, keuntungan itu milik siapa aja, Pak? Pemilik emas. Pemilik emas. Maksudnya 1% itu nanti untuk kita pemilik emas. Ya, artinya gini, ketika dijual kemudian kan mungkin harganya lebih, ya, dari yang mungkin pas belinya seperti itu. Ya, sehingga artinya ketika dijual berapapun harganya itu harusnya milik pemilik emas, bukan Pegadian. Ya. Tapi dalam hal ini malah Pegadian apa? Memberikan persenan kepada kepada pemilik emas. Tapi kemudian setelah beberapa waktu digantikan dengan emas baru dan dengan gram yang baru, ya. Sehingga dalam hal ini nasabah dapat keuntungan 1% tadi, ya. Boleh tidak jamaah? Ini kok seperti seolah-olah hilah, ya, hilah jamaah sekalian. Jadi hakikatnya seperti seolah-olah dalam artian kita nitip emas, ya, kemudian dikasih untung. Karena emas itu apa? Tetap, gramnya tetap. Cuma emas itu nanti dipinjam untuk dijual, kemudian yang nitip dapat komisi. Ya, kalau seperti ini boleh tidak, jam? Kita nitip emas dikasih komisi boleh tidak? Hah? Kita nitip sesuatu kepada seorang kemudian kita dikasih sesuatu, boleh tidak? Hah? Boleh tidak? Kenapa nggak boleh? Apa alasannya? Hah? Kita nitipin emas, yang nitip emas malah dikasih keuntungan, boleh tidak? Hah? Kita ngutangi apa? Pegadian. Ngutangi, akadnya ngutangi atau tidak? Memang gini jamaah, memang gini. Kalau nitip emas, berarti emas itu jangan dipakai memang. Jelas? Emas itu memang ilahnya sama seperti uang. Apa jamaah? Thamania. Sehingga apa yang berlaku pada emas itu berlaku pada uang. Sehingga gini, ketika nasabah itu menitipkan emas, kalau mau titipan berarti nggak boleh dipakai. Jelas? Kalau dipakai nanti berubah menjadi utang piutang. Kemudian utang piutang tersebut ternyata menghasilkan keuntungan berapa persen tadi? 1%. Kok mirip seperti riba jamaah? Ya. Jadi karena tadi emas itu kecuali gini benar-benar dititipkan. Kalau dititipkan berarti jangan dipakai. Titipkan emas, kemudian kita dikasih bonus, boleh tidak? Boleh, tidak masalah. Tapi masalahnya emas itu dipakai. Ya. Tapi masalahnya hilahnya tadi seolah-olah dia disuruh menjualkan. Nah, itu yang agak repotnya di situ. Kalau dalam artian yang menjual pihak Pegadian inisiatif sendiri, itu otomatis berubah menjadi utang piutang. Berarti 1% itu adalah riba. Tapi hilahnya tadi Pegadian katanya diberikan kuasa untuk menjualkan emas. Ya. Setelah laku kemudian pemilik emas dikasih keuntungan dan emasnya diganti seperti itu.
Nah ini sepertinya khilaf jamaah. Jadi wallahu alam, ya, ana lebih condong tidak dibolehkan seperti itu. Karena khilaf seperti utang piutang. Wallahu alam bishawab. Solusinya kalau misalkan dalam artian memang dia diamanai untuk menjualkan emas, ya sudah, jualkan emas berapapun misalkan dapatnya, uang itu serahkan kepada pemilik emas. Kalau kemudian pemilik emas ngasih keuntungan kepada pegadaian, boleh, karena telah menjualkan emas kemudian kasih persen, tidak masalah. Kalau ini kan sebaliknya, emasnya tetap, ya, jadi seolah-olah pegadaian dipinjemi seperti itu untuk menjualkan emas dan nanti dapat keuntungan. Itu seolah-olah seperti itu. Ini hampir mirip seperti nasabah menghutangi emas, kemudian dikasih keuntungan 1%. Ya, karena emas dengan uang itu ilahnya sama-sama thamaniyah. Ya, sehingga yang berlaku pada uang maka berlaku pada emas. Ketika dipakai maka akadnya berubah menjadi utang piutang. Sama seperti antum nitip uang di bank syariah, tapi uang itu dipakai. Kan kita ngomongnya wadiah, tapi uangnya dipakai, maka secara otomatis berubah menjadi apa? Utang piutang. Kemudian dikasih keuntungan. Keuntungan inilah disebut riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riban. Setiap utang piutang yang menarik manfaat maka jatuhnya riba, seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Pertanyaan dari Yahwa tadi di luar tema. Ini sisa pertanyaan kemarin. Misal apabila suami istri jual emas tapi yang promosi memiliki atau yang memiliki saya ulangi tadi, apabila suami istri jual emas tapi yang promosi memiliki emasnya dan yang menerima emas lalu saya membeli emas yang ditawarkan akad wakalah sebagai suaminya sebagai pewakilnya, apakah sama sih? Jadi gini, dia penjual emas. Ya, apabila suami istri penjual emas, kemudian mungkin gini jamaah. Jadi ada suami istri, saya balik ya, istri penjual emas. Apabila suami istri jual emas tapi yang promosi pemilik emasnya, yang menerima emas, lalu saya membeli emas, ditawarkan akad wakalah sebagai suaminya, sebagai wakilnya, apakah sah? Karena kadang suaminya juga menawarkan emas jualan tersebut. Saya sederhanakan gini jamaah, mungkin ya maksudnya gini, suami istri jual beli emas. Ketika si istri menjual emas kepada orang lain, ya, orang itu nggak bisa datang. Akhirnya minta kepada suaminya untuk jadi wakil. Ya. Jadi nasabahnya mewakilkan kepada suami, nanti suaminya yang beli kepada istrinya. Boleh tidak jamaah? Nah. Jadi suami itu jadi wakil bagi apa? Bagi nasabah yang nanti akan dibelikan kepada istrinya sendiri. Ini masalahnya gini jamaah. Para ulama kita memang beda pendapat, terkhusus antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali terkait tentang bolehkah orang yang nerima dan orang yang melakukan akad orangnya satu, seperti sedekah Jumat, dia nawarkan untuk sedekah hari Jumat, dia posisi sebagai penjual atau penjual nasi, jadi nerima dana dari muhsinin plus kemudian jadi wakil, tapi diakadkan untuk beli
makanan ke dirinya, boleh tidak jamaah? Ini kan jadi masalah kemarin. Ini kembali kepada permasalahan kita ikut pendapat yang mana. Kalau mazhab Syafi'i mereka tidak membolehkan al-ittihadul qabid wal wal mukbin, antara yang akad yang ijab qabul orangnya satu itu nggak boleh, itu nggak boleh ya. Sehingga nanti jamaah ini berlaku ketika akad itu misal dengan si A dan si A dia wakil plus dia penjual, berarti satu orang yang beli dia, yang menjual dia juga. Dan nanti berlaku untuk kerabatnya, istrinya, anaknya, itu nggak boleh. Karena seolah-olah dianggap apa? Satu. Sama seperti persaksian. Seorang istri jadi saksi suami, orang tua saksi jadi anaknya, itu nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena akan apa jamaah sekalian? Ya terjadi kerancuan seperti itu. Tapi ulama yang lain mereka mengatakan ilahnya bukan itu. Kenapa dilarang itu? Karena ilahnya madzin atau tuhmah. Potensi akan terjadi tuduhan. Oh ini kan yang galang dana dia sendiri, belinya ke dirinya sendiri. Oh cari untungnya besar ini. Ya. Sehingga nanti penjelasannya beda. Kalau ilahnya, oh berarti yang dilarang itu kalau yang melakukan satu orang. Ya boleh, berarti silakan wakilkan kepada yang lain. Yang penting jangan dia. Kalau yang lain boleh. Kalau dia sendiri nggak boleh. Ya. Tapi kalau ilahnya tuhmah, maka cara penyelesaiannya berarti hubungi orangnya, sampaikan, Pak, tapi nanti saya belikan atau saya yang buat sendiri, nasinya saya buat sendiri, kemudian saya bagikan. Kemudian muslimnya setuju, oh ya nggak masalah. Berarti ketika itu tuhmah itu hilang. Kalau tuhmah itu hilang berarti boleh. Mana yang kuat jam? Apakah ilahnya karena ya, antara yang ijab qabul orangnya satu, atau ilahnya tuhmah madinah atau tuhmah, potensi terjadinya tuduhan. Dan yang kuat Allah alam, ilahnya itu alasannya itu karena potensi terjadi apa tuduhan. Sehingga penyelesaiannya tadi hubungi orangnya. Kalau kemudian setuju, berarti tuhmah itu sudah nggak ada. Sekarang ini ya sama seperti ketika misalkan menjadikan suami menjadi apa? Wakil bagi konsumen. Nanti suami yang akad dengan istrinya, boleh tidak jamaah? Atau anaknya jadi wakil. Atau sebagian orang pakai adminnya yang jadi wakil, kemudian admin beli kepada pemilik atau penjualnya, boleh tidak jamaah? Wallahu alam ya, wallahu alam jamaah sekalian. Kalau memang benar-benar jadi wakil bukan hanya khilah ya, artinya kalau jadi wakil ya jelas uang serahkan ke dia, kemudian emas itu diambil, yang ngirim admin, yang ngirim suaminya, insya Allah boleh, nggak masalah. Tapi kalau misalkan suami jadi wakil, tapi yang minta untuk ngirim adalah istrinya, yang melakukan akad juga istri, ya nggak boleh. Yang melakukan akad harus suami kalau memang jadi wakil. Nanti emas itu diambil, kemudian silakan serahkan atau kirimkan emas tersebut kepada nasabah atau pembeli. Insya Allah tidak masalah. Insya Allah tidak masalah seperti itu. Makanya seperti sedekah Jumat itu solusinya tadi hubungi apa? Muhsininya, Pak, kalau nanti saya belikan atau saya buatkan makanan, saya belanjakan boleh tidak? Kalau kemudian muhsininya membolehkan, insya Allah masalah. Insya Allah tidak masalah. Iya. Wallahu a'lam. Ini mungkin ya, walaupun belum jelas. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya, Ustaz izin bertanya, orang tua tidak mengetahui tentang riba. Orang tua memiliki hutang di bank dengan cara potong gaji pensiunnya setiap bulan. Selang beberapa tahun saya baru melihat dan tahu kondisi tersebut, dan saya diperlihatkan surat pembayarannya. Jika dihitung sebenarnya hutangnya sudah lunas.
maksudnya pinjam 180 juta karena sudah dibayar 220 juta. Namun pokoknya masih Bapak pinjamnya berapa tadi? 187 Oh, berarti lebih. sudah habis, tapi kemudian ternyata pokoknya masih dianggap hanya masih 132 juta. 100 loh. 132 juta. Pokoknya 132 Iya. juta. Ini banyak banget. Pinjam Pertanyaan berapa nih pinjamnya? 182, 187. 187. Kalau kan itu kan biasanya dipotong dari gaji bulanan atau pensiunan bulanan. Kemudian ketika potongan itu diakumulasi jumlahnya sudah mencapai 220 juta. Iya. Sementara tapi ketika ditanyakan mungkin dengan pokoknya kok masih hanya masih terbayar 132 juta. Masih dianggap ini. Padahal sudah sampai 200. 220 ya. Oh, ini jelas ini. Pertanyaannya, bisakah saya meminta stop kepada bank karena sudah sampai nominalnya? Karena jika dilunasi memang ada konsekuensi yang berat. Namun jika Boneka apa tadi? Boneka. minta stop dilunasi. Ya, boleh. Tapi kan konsekuensinya biasanya minta bunganya berlipat-lipat. Kalau pelunasan di bank itu biasanya begitu. Maksudnya ini stop itu maksudnya mau dilunasi. Ya, atau enggak dihentikan. Dan karena sekarang secara Nah, karena secara nominal kan sebenarnya kan dia udah melewati. Namun jika dilanjutkan kami takut dengan dosa riba. Mohon solusinya. ya gini ya Mas Sandian, kalau satu sudah terlanjur, berarti pertama harus tobat. Jelas. Ini dosa besar. Terus bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya hanya diwajibkan untuk bayar pokok. Tidak boleh bayar ribanya, nggak boleh. Kalau bayar ribanya kena laknat. Ya. Sehingga kewajiban dia adalah datangi pihak bank, kemudian sampaikan bahwa kami sudah membayar pokok, ya. Sebisa mungkin, ya. Tapi nggak bisa dipaksa. Ya sudah, pokoknya harus apa? Mencoba. Kalau udah dikurangi, kan jelas utangnya cuma berapa, kemudian apa namanya, bahkan cicilan sudah sampai 200 sekian, dianggap baru berapa tadi? 130 sekian. 132 masih sisanya. Ini kan jelas ketoliman berlipat-lipat sama Sadian. Jadi kewajiban dia pertama wajib membayar pokoknya, dan itu sudah lunas. Sisanya tidak ada kewajiban untuk membayar. Babnya cuma hanya sekedar menghindari mudarat yang sifatnya lebih besar saja. Itu saja. Jadi kalaupun seandainya sampai meninggal tidak terbayarkan, bukan utang itu. Jadi tobat, kemudian bayar pokok, sudah selesai. Ada sisa ini apakah tetap dibayarkan atau tidak? Hukum asalnya jangan. Tapi kalau kemudian diancam, misalkan, ya sudah. Ya, ambil mudarat yang paling ringan. Tapi jangan pasrah, harus usaha datangi sebisa mungkin, ya. Bagaimana caranya agar bank itu membebaskan? Itu caranya. Kalau tidak bisa, sudah minta dikurangi, ya. Karena ini babnya cuma menghindari mudarat. Hukum asalnya tidak boleh, bahkan haram untuk tetap melanjutkan. Kenapa? Karena sudah dianggap lunas sebenarnya, bahkan sudah lebih, ya seperti itu, ya. Sehingga silakan datangi pihak banknya, minta untuk diberhentikan, bukan dihentikan kemudian bayar lunas, ya. Pun ketika bayar lunas nanti dia kena penalti lagi, berlipat-lipat lagi jamaah. Jadi memang harus benar-benar apa? Ya, silakan pakai cara. Kalau dengan berbohong boleh tidak jamaah? Dia berbohong agar supaya misalkan dibebaskan, boleh tidak? Kalau tidak ada cara yang lain kecuali hanya bisa dengan berbohong, boleh. Kenapa? Karena untuk menjaga harta. Nah masalah. Seperti seorang misalkan mau dibunuh, dia cari namanya Muhammad. Antum Muhammad, boleh bohong? Boleh. Yang oh ya saya Muhammad. Yang namanya bunuh diri sama saya. Orang mau diambil hartanya, kemudian jujur, nggak boleh. Bahkan dengan khilaf pun boleh. Sama seperti ketika
datang apa petugas pajak. Antum usahanya apa? Ya, kalau sekian-sekian nanti pajaknya besar. Kemudian dikurangi. Ya boleh-boleh saja, nama masalah. Oh, kami sebulan cuma sekian pendapatannya. Padahal di aslinya lebih dari itu. Tujuannya agar pajaknya kecil. Nah masalah. Boleh. Sehingga yang tadi silakan usaha ya sebisa mungkin agar tidak membayar sisanya atau membayar ribanya seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, namanya masalahnya mudah-mudahan bermanfaat dan cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.